Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua di mana saja Anda berada, kembali saya pada kesempatan ini menemui sahabat semua dengan harapan kita sehat walafiat dan sukses dalam melaksanakan ibadah kita. Sahabat semua, beberapa hari terakhir ini semenjak ada pertemuan tim reformasi Polri yang digelar di gedung PT IKA yang dipimpin oleh ketuanya Profesor Jimli Siddiqi. Isu yang terlontar ketika itulah bagaimana kalau diadakan perdamaian antara Roy Suryo CS dengan Jokowi. Nah, isu damai ini bergulir dan ditanggapi oleh banyak pihak dengan berbagai perspektif masing-masing. Sahabat semua, bagi saya perdamaian adalah sesuatu yang baik dalam sebuah persoalan, terutama persoalan masalah-masalah sosial, hubungan kekeluargaan, hubungan bertetangga. Itu adalah sangat layak dilakukan usaha perdamaian. Nah, bila mana masalah yang digarap, yang dipersoalkan oleh Roy Suryo CS yang berjuang untuk kebenaran ini rasanya sulit untuk dilakukan perdamaian. Kenapa saya katakan sulit? Yang pertama karena masalah ini sudah berada di ranah hukum. Dalam ini adalah sekarang berada di tangan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya sudah melakukan pengawasan pemeriksaan terhadap Roy Suryo CS dan belum lagi 5 orang, kan dia 8 orang dijadikan tersangka. Nah, tahu-tahu muncul ide untuk melakukan damai. Nah, damai ini kata pendukung berat Jokowi syaratnya ada bila mana Roy Suryo CS minta maaf ke Jokowi. Ini tidak minta damai namanya. Nah, sementara Roy Suryo CS dengan pengacaranya dia akan menolak mentah-mentah. Bila mana kami melakukan perdamaian, maka inilah kami melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Nah, sahabat semua, menurut saya gampang saja kalau mau damai. Saya setuju damai, tapi syaratnya satu saja. Tidak usah susah. Tunjukkan ijazah Jokowi itu di depan publik, kemudian akan dicek kebenarannya. Selesai perkara itu. Nah, sahabat semuanya, mengapa muncul isu perdamaian ini? Saya melihat data-data Roy Suryo, Rismon, Tifa semakin valid, menunjukkan bahwa dugaan ijazah palsu Jokowi telah semakin mendekati 100%, termasuk pendidikan Gibran juga valid mendekati angka 100%. Nah, jadi saya melihat adanya isu perdamaian ini, bahkan ada usaha mengacaukan tim advokasi Roy Suryo CS ini sudah nampak juga. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya adalah menunjukkan bahwa Jokowi dan keluarganya terutama Gibran sedang berada sekarang adalah di ujung atau saya sebut dengan istilah the end of history, mendekati ujung sebuah sejarah. Jadi kalau diteruskan cerita ini, maka besar kemungkinan Jokowi ini ijazahnya akan terbuka apa yang sebenarnya terjadi. Riwayat pendidikan Gibran juga akan ketahuan. Lalu pertanyaannya, apa dampaknya terhadap Jokowi? Yang jelas terhadap Jokowi, tentu kebijakan-kebijakan diambil selama dia berkuasa akan dibatalkan. Itu jelas, itu akan dibatalkan. Kemudian dampak sosialnya, dia tidak akan dihargai oleh masyarakat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan hukum, dia akan dibawa ke ranah hukum, terutama menyangkut masalah pemalsuan ijazah. Ini masuk ke ranah pidana. Sementara untuk Gibran, apa dampaknya? Kalau memang itu terbukti apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini, bahwa Gibran itu tidak memiliki ijazah SMA, maka dia secara konstitusi dia batal dan menghukum untuk menjadi wakil presiden. Artinya dia akan dimakzulkan. Jadi kepanikan inilah menurut saya munculnya isu perdamaian ini. Tetapi anehnya salah seorang pendukung berat Jokowi itu mengatakan Roy Suryo CS harus minta maaf
dan mengakui kesalahan pelakuan penelitian. Ini aneh ya, aneh menurut saya. Jadi sahabat semuanya, munculnya isu perdamaian ini menurut saya ini adalah menunjukkan bahwa Jokowi Gibran sudah mendekati the end of history, ujung dari sebuah sejarah. Demikian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.